Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang review jurnal materi teknologi budidaya tanaman pangan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, jurnal 1 yang berjudul Key Factor Influencing Food Security of Smallholder Farmers in Tanzania and the Role of Cassava as a Strategic Crop, atau faktor kunci yang mempengaruhi ketahanan pangan petani kecil di Tanzania dan perang singkong sebagai tanaman strategis. Pada jurnal ini itu volume 10, halamannya 911 hingga 924. Penulisnya itu ada Catherine Renske, Elisa Filbert, Anja Spes, Frieder Graf, Stephen Seiber, dan Marcos Alana. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Terus jurnalnya itu jurnal ketahanan pangan. Jurnal ini menjelaskan tentang ketahanan pangan. Ketersediaan pangan berarti ketersediaan secara spesifik dengan fokus pada sisi penawaran. Oleh karena itu, ketersediaan menyiratkan pasokan makanan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang sesuai. Terus yang kedua, jurnal ini juga menjelaskan tentang pemanfaatan makanan, mencakup tentang berbagai faktor terutama kontribusi konsumsi makanan terhadap kesehatan dan status gizi individu. Terus jurnal ini juga menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan, yaitu semakin tinggi skor indeks ketersediaan, maka semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Selanjutnya pada jurnal 2 yang judulnya itu Suitability and Economic Viability of Bioremediated Hydrocarbon Contaminated Real Mud Waste for Cultivation of Selected Food Crops, atau artinya kesesuaian dan kelayakan ekonomi dan limbah lumpur bor yang terkontaminasi hidrokarbon bermediasi untuk budidaya tanaman pangan terpilih. Untuk jurnal ini itu volumenya 28 dan halamannya 1 hingga 11. Penulisnya itu Daniel Ose Tuamasi, Alexander Kofi Anning, Bernard P. Bafo, dan Kwabena Owusu-Damwa. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Terus jurnal ini menjelaskan tentang kinerja pertumbuhan dan hasil tanaman yang dibudidayakan pada limbah lumpur bor bioremediasi, di mana HCDW bioremediasi terbukti lebih cocok untuk budidaya tomat daripada kacang tunggak dan okra. Terus jurnal ini juga menjelaskan pengaruh HCDW bioremediasi pada pertumbuhan dan kinerja hasil tanaman, yaitu di antara tanaman, tomat merespon lebih produktif terhadap HCDW bioremediasi, mencatat pertumbuhan tinggi dan kinerja hasil relatif terhadap kontrol. Selanjutnya jurnal yang ketiga yang berjudul Patient Resilience and Stakes in Crop Cultivation Within an Unstable Biophysical Milieu, The Case of Bui Division, North-West Region Cameroon, atau ketahanan petani dan taruhannya dalam budidaya tanaman dalam lingkungan biofisik yang tidak stabil, kasus divisi bui wilayah barat laut Kamerun. Volume 10, halaman 37 hingga 52. Penulisnya itu Godwill Tabaunyanci, Mbanga Lawrence Aakei, Franklin Ngobounce, Tasah Ivo Tawe, Kinie Valeri Antu, dan Kong Unity Gekende. Terus jurnal ini terbitkan pada tahun 2021, Jurnal American Journal of Environmental Protection. Pada jurnal ini menjelaskan tentang perubahan iklim dan teknik ketahanan lokal dalam budidaya tanaman, di mana perubahan iklim mengancam sumber daya seperti ketersediaan air untuk tanaman, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati, sehingga memperluas tantangan operasi pertanian. Terus jurnal ini juga menjelaskan tentang hasil yang diperoleh, mengungkapkan bahwa ketahanan petani dan pemangku kepentingan dalam budidaya tanaman mendapatkan disus dalam lingkungan biofisik yang tidak stabil. Selanjutnya jurnal yang keempat yang berjudul Hot Water Treatment Acid Disinfection Technique
for organic and eco-friendly environmental agriculture crop cultivation, atau pengolahan air panas sebagai teknik desinfeksi benih untuk budidaya tanaman pertanian organik dan ramah lingkungan. Volume 12 halaman 1 hingga 16, penulisnya itu Min Jong Kim, Chang Kisim, Jin Yong Lee, dan Chouki Wangchuk. Diterbitkan pada tahun 2021 Jurnal Agriculture. Pada jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya desinfeksi benih organik, yaitu desinfeksi benih sebelum penyamaian, merupakan proses penting dan sangat diperlukan untuk mencegah infeksi patogen terbawa benih menyebabkan kerusakan terus serius pada hasil. Selain itu, jurnal ini menjelaskan tentang teknologi desinfeksi benih ramah lingkungan untuk benih tanaman pangan, yaitu teknologi desinfeksi benih ramah lingkungan menggunakan uap gelombang mikro, sinar ultraviolet atau plasma suhu rendah bersama dengan perendaman air dingin. Selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang kelima yang berjudul Analysis of Kale, Brassica oleracea, Crop Cultivation Using Verticulture Method in the City of Padang Panjang, atau analisis budaya tanaman kangkung Brassica oleraceae dengan metode verticulture di Kota Padang Panjang. Halaman 1 hingga 5, penulisnya yaitu Indra Hartanto dan Resti Fevria. Diterbitkan pada tahun 2019 Journal of Physics Conference Series. Jurnal ini menjelaskan tentang budidaya vertikal dalam budidaya tanaman pangan dapat memberikan aspek estetik karena tanaman yang muncul berjajar secara vertikal dapat menampilkan nuansa yang indah. Selain dapat menampilkan keindahan, bukan berarti penanaman dengan teknik vertikultur tidak dapat diterapkan untuk tinjauan komersial. Itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.